Baik teman-teman, di sini kita masuk pada bab 13.7, yaitu integral lipat 3. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita perlu mengingat kembali apa itu integral tunggal dan juga integral lipat 2. Integral tunggal itu merupakan nilai pada satu dimensi. Misalnya panjang suatu kurva dan juga luas di bawah grafik. Nah, kemudian konsep ini tuh diperluas jadi integral lipat 2. Nah, integral lipat 2 sendiri itu menjumlahkan nilai pada dua dimensi, yaitu suatu daerah bidang, misalnya luas daerah ataupun volume benda di bawah permukaan. Nah, pada integral lipat 3 sendiri itu merupakan perluasan dari ketiga dimensi. Jadi sekarang itu kita tidak lagi menjumlahkan pada garis atau daerah bidang, tetapi pada suatu volume ruang. Nah, oke. Pertama kita masuk ke ide dasar integral lipat 3. Misalnya nih, terdapat suatu balok B. Nah, kita ingin mengetahui jumlah nilai fungsi X, Y, dan juga Z yang berada di seluruh bagian volume balok tersebut. Nah, karena volume baloknya itu sangat besar dan juga terdiri dari tak hingga banyaknya titik, maka daerah itu kita bagi menjadi balok-balok kecil. Nah, pada gambar 1 pada buku halaman 324 itu menunjukkan sebuah balok besar B. Nah, balok besar B itu dibagi menjadi banyak balok-balok kecil. Nah, agar kita itu bisa menjumlahkan kontribusi fungsi pada setiap bagian kecil tersebut. Nah, pada gambar tersebut juga terdapat sumbu X, Y, dan juga Z. Karena kita kan bekerja pada ruang 3 dimensi. Nah, maka setiap titik itu memiliki koordinat yaitu X, Y, dan juga Z. Nah, balok besar ini menyatakan daerah B, yaitu daerah yang akan kita tinjau. Nah, tujuannya teman-teman itu adalah untuk menjumlahkan nilai fungsi X, Y, dan juga Z pada seluruh volume balok ini. Namun, karena daerah ini terdiri dari sangat banyak titik, kita itu tidak dapat menjumlahkannya secara langsung. Nah, oleh karena itu, balok besar ini kita bagi menjadi banyak balok-balok kecil. Nah, seperti gambar. Karena bentuknya balok, maka volumenya itu adalah delta XK dikali dengan delta YK dan dikali dengan delta ZK. Di dalam setiap balok kecil ini dipilih satu titik sampel, yaitu kita pilih XK bintang, YK bintang, dan juga ZK bintang. Nah, ini semua itu disebut sebagai titik sampel. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus memilih titik sampel? Nah, karena kita itu ingin mengetahui nilai fungsi pada balok kecil tersebut. Nilai fungsi itu diwakili oleh fungsi yang tadi, yaitu XK bintang, YK bintang, dan juga ZK bintang. Jadi, satu balok kecil itu dianggap memiliki nilai fungsi yang diwakili oleh titik sampelnya. Nah, oke. Sejauh ini kita baru melihat kontribusi dari satu balok kecil. Padahal daerah B itu terdiri dari banyak balok kecil. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kontribusi seluruh daerah, maka semua kontribusi balok kecil itu harus dijumlahkan. Nah, penjumlahan seluruh kontribusi balok kecil inilah yang disebut dengan jumlah Riemann. Yaitu bisa kita tulis sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, di mana fungsinya itu ada XK bintang, YK bintang, ZK bintang dikali dengan delta VK. Artinya, kita menjumlahkan nilai fungsi yang diwakili oleh titik sampel pada setiap balok kecil, kemudian dikalikan dengan volume balok kecil tersebut. Nah, karena setiap suku dalam penjumlahan ini menyatakan kontribusi satu balok kecil, maka jumlah seluruh suku menyatakan pendekatan terhadap nilai fungsi pada seluruh volume daerah B. Nah, jika ukuran balok-balok kecil itu menuju 0, maka jumlah Riemann mendekati suatu nilai tertentu. Nah, teman-teman, ini artinya balok kecil itu dibuat semakin kecil. Semakin kecil baloknya dibagi, maka semakin banyak jumlahnya dan juga semakin akurat pendekatannya. Nah, ketika ukuran maksimal balok menuju 0, maka norma P mendekati 0. Jumlah Riemann berubah menjadi integral lipat 3. Nah, baik, di sini kita masuk pada contoh 1. Hitunglah integral lipat 3B, di mana itu ada X kuadrat YZ dV dengan B itu sama dengan
fungsi x, y, z, di mana x itu lebih sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, dan y itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Z itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Oke, di sini langkah sebelum kita menghitung, itu kita penting untuk memahami daerah B terlebih dahulu. Nah, daerah B ini adalah balok dengan batasnya itu ada daerah B itu adalah persegi panjang dengan batasnya itu di mana X itu dari 1 sampai dengan 2, Y dari 0 sampai dengan 1, dan Z dari 0 sampai dengan 2. Nah, jadi bentuk daerahnya itu adalah balok persegi panjang. Nah, langkah 1 di sini kita integralkan terhadap X terlebih dahulu dan kita anggap Y dan juga Z ini konstan. Berarti integral 1 sampai dengan 2 di mana X kuadrat YZ dx sama dengan kita kedepankan YZ integral 1 sampai dengan 2 X kuadrat dx sama dengan YZ X pangkat 3 per 3, kita integralkan ya. Nah, maka hasilnya itu sama dengan YZ 8 per 3 dikurang 1 per 3. Maka sama dengan 7 per 3 YZ. Nah, kemudian langkah kedua itu kita mengintegralkan terhadap Y. Integral 0 sampai dengan 1, 7 per 3 YZ dy sama dengan 7 per 3 Z, dimana kita integralkan Y pangkat 2 per 2, maka hasilnya akan kita dapatkan 7 per 6 Z. Selanjutnya itu langkah ketiga, di mana kita mengintegralkan terhadap Z, yaitu integral 0 sampai dengan 2, 7 per 6 Z dz sama dengan 7 per 6 Z kuadrat per 2, kita integralkan, maka didapat hasilnya itu 7 per 6 Z dikali 2 sama dengan 7 per 3. Nah, jadi hasil akhirnya itu 7 per 3. Nah, teman-teman, ini terdapat 6 urutan integrasi yang mungkin. Nah, karena ada 3 variabel yaitu X, Y, dan juga Z, maka urutan integrasi bisa dipermutasikan, di mana jumlah permutasi dari 3 itu sama dengan 6. Atau bisa kita tulis dx dy dz, dx dz dy, dy dx dz, dy dz dx, dz dx dy, dan juga dz dy dx. Nah, kenapa sih hasilnya tetap sama? Nah, karena daerah B itu berbentuk persegi panjang sederhana dan juga fungsi kontinu. Nah, menurut teorema Fubini menyatakan bahwa urutan integrasi itu boleh ditukar dan juga hasilnya tetap sama. Jadi, keenam urutan tersebut akan menghasilkan 7 per 3 yang sama. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Latifah. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai integral lipat 3 pada daerah sembarang atau pada daerah umum. Sebelum masuk ke sini, kita akan melihat kembali apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita akan melihat perbedaannya mengenai integral pada daerah umum atau yang bukan berbentuk balok dan yang berbentuk balok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada materi sebelumnya kan kita mempelajari integral lipat 3 pada daerah berbentuk balok, teman-teman, seperti ini. Nah, ini itu batasnya itu sangat jelas, teman-teman, karena berbentuknya itu garis lurus ya semuanya. Berbeda dengan bentuk yang sebelumnya, ini ada lengkungan, teman-teman, itu yang membedakannya. Sehingga kalau dalam berbentuk balok ini, semisal batas X-nya itu jelas A dan B, Y-nya C dan D gitu, dan Z-nya R sampai S, itu jelas, teman-teman. Nah, karena batasnya itu udah langsung terlihat ya, teman-teman, batasnya berapa, ini bisa langsung dilihat. Semisal A ke B batasnya, X itu dapat langsung terlihat nih. Z berapa dapat langsung terlihat juga.
Nah, teman-teman, dalam bentuk balok ini itu urutannya itu tidak harus selalu sama. Kita bisa hitung menggunakan teori Pubini yang sebelumnya itu memperbolehkan urutan integrasi diubah. Semisal fx dz dy dx bisa dy dz dx ataupun dx dy dz, teman-teman, begitu ya untuk pada balok ini. Karena alasannya itu sudah jelas batas-batasnya. Nah, bagaimana jika daerah yang tidak diintegralkan itu tidak berbentuk balok seperti ini, teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat daerah yang ada di dalam ini itu tidak berbentuk balok ya, tetapi berbentuk sembarang, teman-teman. Ada lengkungannya, teman-teman. Jadi kalau kita hitung dari sini, semisal itu tidak akan sama, teman-teman, jika kita hitung dari sini, teman-teman. Ini ada aturan dalam cara menghitungnya, teman-teman, begitu. Oke, teman-teman. Jadi perbedaannya antara yang berbentuk balok dan yang bukan berbentuk balok. Kalau berbentuk balok itu batasnya itu berupa konstanta karena berupa garis ya, teman-teman tuh. Jadi bisa langsung terlihat ketika ditanya batas X-nya, bisa dijawab semisal dari A di sini sampai B, semisal. Sangat jelas begitu. Nah, kalau berbentuk yang bukan balok atau bentuk umum itu batasnya itu tidak dapat terlihat sangat jelas, teman-teman. Misalnya ini, semisal Y, batasnya itu Y lebih besar dari 0, kurang dari X pangkat 2, begitu, berbentuk berupa fungsi, begitu batas-batasnya. Nah, inilah yang membuat daerah bentuk umum itu cukup rumit penghitungannya. Nah, misalkan di sini kita lihat, teman-teman, ada sebuah benda, misalkan S di sini, itu himpunan di ruang 3 dimensi yang tertutup dan terbatas oleh kotak B ya disebutnya di sini. Nah, apa sih di sini? Misalkan S adalah himpunan di ruang 3 yang tertutup dan terbatas. Artinya tertutup itu memiliki batas yang jelas dari sebuah balok ini. Kita itu dapat membedakan, teman-teman, mana titik yang berada di dalam daerah, teman-teman, dan mana yang berada di luar daerah, begitu. Nah, terbatas di sini itu mempunyai ukuran tertentu, jadi tidak memanjang sampai tak hingga, teman-teman. Jadi terbatas. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini karena bentuk S-nya itu rumit dan tidak berbentuk balok, teman-teman. Itu kita buat sebuah pembungkus, yaitu kotak B di sini. Nah, sehingga si S ini yang akan kita hitung volumenya itu berada di dalam kotak B, begitu. Nah, kotak B ini tidak untuk mengubah si bentuk S ini. Nah, kotak B ini hanya digunakan sebagai alat bantu, teman-teman, untuk mendeskripsikan daerah si S ini agar lebih mudah, teman-teman. Oke, analoginya begini, teman-teman. Semisal teman-teman mau menghitung luas dari sebuah batu. Nah, karena batu itu bentuknya itu sangat rumit, teman-teman, kemudian teman-teman masukkan nih batu itu ke dalam kardus. Nah, itu kardus itu tidak mengubah bentuk batu, akan tetapi kardus itu membantu kita untuk mengamati, teman-teman, posisi dan ukuran batu dengan lebih mudah, begitu. Nah, begitu pula fungsi balok pada integral lipat 3 yang daerah umum atau yang bukan berbentuk balok. Nah, misalkan di sini terdapat fungsi f(x,y,z) yang terdefinisi pada S dan didefinisikan f(x,y,z) itu sama dengan 0 untuk titik di luar S. Nah, karena kita hanya ingin menghitung bagian dalam S ini saja ya, teman-teman, itu daerah di luar S ini itu
tidak boleh ikut mempengaruhi hasil integral. Nah, oleh karena itu teman-teman, daerah yang berada di luar S ini, yang berada di luar S ini, itu diberi nilai 0, teman-teman. Nah, teman-teman, itu sekarang perhatikan di sini ada integral terhadap S dari fungsi f(x, y, z, dv) itu sama dengan integral dari kotak B dari fungsi f(x, y, z, dv). Nah, maksudnya di sini itu menyatakan bahwa integral pada daerah S itu dapat dipandang sebagai integral pada balok B. Nah, karena bagian luar S ini itu bernilai 0, sehingga teman-teman jika integral bfx y z dv ini itu sama dengan integral S, integral yang ini integral S yang bagian dalam itu dari fungsi fx y z dv ditambah dengan integral luar dari fungsi s fx y z dv, di mana nilainya 0. Berarti dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa dari integral bfx y z dv itu sama dengan integral S bagian dalam dari fungsi fx, y, z, dv ditambah integral luar dari fungsi S fx, y, z, dv, di mana integral luarnya itu bernilai 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral S fx, y, z, dv itu sama dengan integral dari kotak B fx, y, z, dv. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, karena kita di sini belum mengetahui batas-batas daerah S, untuk menjawabnya kita kan menggunakan proyeksi teman-teman, dan kita akan memahami kembali konsep daerah sederhana Z, sederhana X, dan sederhana Y yang akan dibahas oleh saya pada video selanjutnya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mempelajari untuk mengetahui batas-batas dari integrasinya. Nah, teman-teman, pada slide sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa integral lipat 3 pada daerah berbentuk balok itu dapat dihitung menggunakan teorema Pugini. Karena daerahnya itu berbentuk balok, jadi batas-batas integrasinya itu berupa konstanta. Urutan integrasi dapat dipilih secara bebas teman-teman, baik dz dy dx ataupun dy dz dx ataupun dx dy dz dan bentuk lainnya. Nah, namun pada kenyataannya teman-teman, daerah yang akan kita integralkan itu tidak selalu berbentuk balok, tapi ada daerah umum atau daerah yang bukan berbentuk balok. Akibatnya teman-teman, batas daerah integrasinya itu tidak mudah ditentukan karena di sini berbentuk lengkungan, berbeda dengan balok yang garis lurus begitu, sehingga batas-batasnya kelihatan. Nah, untuk cara menghitungnya di sini kita ada beberapa cara. Di sini kita lihat, misalkan S adalah himpunan Z sederhana, garis-garis vertikal memotong S dalam satu segmen garis, dan misalkan SXY adalah proyeksi S bidang XY. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat daerah S menjadi daerah Z sederhana. Mengapa harus dibuat Z sederhana? Nah, daerah Z sederhana itu berarti setiap garis yang sejajar dengan sumbu Z, teman-teman, di sini yang sejajar dengan sumbu Z itu memotong daerah S tepat dalam satu ruas garis. Nah, di sini satu ruas garis, teman-teman. Ini memotongnya satu ruas garis ya, teman-teman. Itu disebutnya Z sederhana. Jangan dua garis. Semisal ini, teman-teman, ada di sini Z, semisal kita mau memotong daerah ini, semisal. Nah, ini memotongnya itu tidak satu garis, teman-teman. Di sini memotong
terus di sini motong lagi, motong. Nah, ini tidak bisa dihitung dengan Z sederhana begitu. Jadi apa yang dimaksud dengan Z sederhana? Nah, kalau Z sederhana itu teman-teman, semisal di sini ada grafik. Nah, di sini Z. Nah, kalau memotong Z sederhana itu motongnya hanya satu garis saja. Jadi memotong daerah S tepat dalam satu ruas garis. Begitu ya singkatnya untuk Z sederhana. Ini juga udah dibahas ya sebelumnya teman-teman. Nah, mungkin biar lebih kebayang nih teman-teman. Dalam bahasa sederhananya, Z sederhana itu jika saya memasukkan sebuah jarum secara vertikal nih, dari bawah ke atas, maka jarum tersebut hanya masuk satu kali dan keluar satu kali ya begitu. Tidak boleh kayak sebelumnya masuk keluar lalu masuk lagi keluar lagi itu. Nah teman-teman, ini sangat penting ya teman-teman untuk mengetahui batas integrasi. Kenapa ini sangat penting teman-teman? Karena jika garis vertikal hanya memotong satu ruas garis, nah maka kita dapat menentukan batas bawah dan batas atas Z secara jelas begitu. Nah, dengan kata lain, untuk setiap pasangan XY itu selalu ada nilai Z paling bawah dan satu nilai Z itu paling atas, begitu kayak ini. Nah, di sini Z sama dengan P2XY, ini batas atas, dan batas bawahnya itu ada Z P1XY. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sehingga kita dapat menuliskan teman-teman bahwa nilai dari Z itu Z lebih besar dari si 1XY dan Z kurang dari si 2XY. Nah, jadi ketahuan ya batas atas batas bawahnya begitu. Mohon maaf tulisannya kurang mendukung ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat di sini si ya teman-teman, bukan T. Nah, Z sama dengan si XY. Ini adalah permukaan bawah, teman-teman. Bisa lihat, teman-teman. Nah, ini permukaan bawahnya, yaitu Z sama dengan PXY. Dan permukaan atasnya adalah si 2XY. Jadi, kita itu, kalau dibayangkan itu berdiri pada suatu titik XY, maka nilai Z itu bergerak dari permukaan bawah menuju permukaan atas begitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita harus diproyeksikan teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus diproyeksikan daerah S ini. Kenapa teman-teman harus diproyeksikan? Nah, karena batas Z udah ditemukan, itu muncul pertanyaan berikutnya pastinya. Nilai X dan Y itu berada di daerah mana? Pertanyaannya ya, pastinya begitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita melakukan proyeksi, teman-teman. Proyeksi daerah S proyeksi daerah S itu ke bidang XY, ke bidang ini. Nah, jadi apa sih maksud dari proyeksi itu? Proyeksi itu bayangan, teman-teman. Jadi semisal kita di sini, nah di sini kita ada lampu teman-teman, lalu kita cahayanya ke bidang S. Nah, bayangan dari cahaya itu adalah bidang XY. Begitu untuk gambaran singkat mengenai proyeksi. Jadi proyeksi itu bayangan teman-teman. Nah, bayangan yang jatuh pada bidang XY itu disebut proyeksi XY. Nah, kenapa pertanyaannya tidak langsung pakai S? Kenapa harus diproyeksikan? Nah, karena setelah Z ditemukan, teman-teman, kita masih perlu mengetahui titik-titik XY itu mana yang harus dihitung. Nah, proyeksi inilah membantu kita melihat wilayah X
dan Y tanpa perlu memperhatikan tinggi dari Z, teman-teman. Dengan kata lain, proyeksi menyederhanakan masalah 3 dimensi menjadi masalah 2 dimensi. Nah, oke, di sini ada integral S dari fungsi f(x, y, z) dv itu sama dengan integral S dari integral x, y dari integral C1 xy ke C2 xy dari fungsi f(x, y, z) dz dA. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ada integral S f(x, y, z) dv ini adalah integral lipat 3 pada daerah S, teman-teman, pada daerah S ini. Nah, tujuannya itu adalah menjumlahkan seluruh nilai fungsi pada setiap elemen volume kecil di dalam daerah S. Nah, dv ini adalah volume kecil begitu ya. Nah, dari mana asalnya volume kecil? Nah, pastinya dari pas aproksimasi, tapi pas aproksimasi itu masih secara jumlah Riemann belum diintegralkan, sehingga volumenya itu masih delta pi. Nah, ketika semakin kecil, maka potongannya maka jadi dv ya penghitungannya. Kalau ini kan delta x, delta y, delta z. Nah, kalau ini dy, dz dan dx begitu. Nah, kita ingat seperti sebelumnya, sama aja untuk penghitungannya. Ketika ukuran balok itu diperkecil terus-menerus dan diambil limit, maka delta V berubah menjadi dV begitu ya, untuk singkatnya. Nah, di sini juga ada integral f(x, y, z) dz. Itu apa sih maksudnya ya, teman-teman ini? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Nah, pada bagian ini, teman-teman, ini x dan y itu dianggap tetap, teman-teman. Karena kita banyak bergeraknya itu sepanjang arah Z begitu. Oke. Bayangkan teman-teman, kita bergerak ke atas mengikuti kolom vertikal. Bayangkan kita sedang berdiri pada satu titik tertentu di bidang XY-nya di sini. Kemudian kita bergerak ke atas mengikuti kolom vertikal ini. Nah, dari permukaan bawah ini Z si XY ini hingga Z si 2XY ini. Nah, perjalanan vertikal inilah yang dihitung oleh ini, teman-teman. Nah, integral si xy ke integral si 2xy dari fungsi f(x, y, z) dz, teman-teman ini. Nah, ini maksud dari sini ya, teman-teman. Dengan kata lain, teman-teman, integral ini menghitung seluruh kontribusi, intinya kontribusi fungsi pada satu kolom vertikal begitu. Nah, ini belum selesai, teman-teman, penghitungannya. Kenapa belum selesai? Karena integral tersebut itu baru menghitung satu kolom vertikal ya. Oleh karena itu, semua kolom itu harus dijumlahkan. Itulah fungsi dari yang udah diproyeksikan tadi, yaitu integral s(x, y). Nah, integral lipat 2 di luar bertugas itu menjumlahkan seluruh kolom vertikal yang berada di atas proyeksi s(x, y) ini. Selanjutnya itu harus dibuat y sederhana, teman-teman.
Nah, kenapa harus dibuat Y sederhana? Oke, sebentar. Nah, pada slide ini itu dipilih Y sederhana, teman-teman. Kenapa? Jika kita menyapu daerah sejajar sumbu Y, maka setiap garis itu hanya memotong daerah satu kali, tidak memotong dua kali begitu. Nah, kalau kita menyapu dari sini ya, teman-teman. Astagfirullah. Dari sini, kita lihat. Sejajar sumbu Y itu hanya memotong satu kali begitu. Berbeda halnya ketika kalau sederhana sumbu X, memotongnya itu keluar masuk. Nah, sebelah sini itu keluar masuk ya, teman-teman. Ini nih. Jadi di sini menggunakan daerah sederhana Y. Nah, dengan demikian, teman-teman, untuk setiap X terdapat batas bawah Y dan batas atas Y. Jadi, di sini batas Y-nya itu lebih besar sama dengan Px dan kurang dari P2X. Ini ya, udah ketemu, teman-teman. Ini dari perhitungan sederhana Y, begitu. Nih. Nah, batas Y ini bergantung, perlu diketahui teman-teman, bergantung pada X. Karena bentuk daerah itu dapat berubah ketika X berubah ya. Nah, jika saya memilih X yang berbeda, maka panjang daerah pada arah Y juga pasti berbeda begitu. Nah, itulah sebabnya batas Y ditulis sebagai fungsi Px begitu. Begitu ya, teman-teman. Karena si Y ini bergantung terhadap X. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan, teman-teman, integral terhadap daerah S dari fungsi fx, y, z, dv itu integral A1 sampai A2, integral P1x sampai P2x, integral C1xy P2xy dari fungsi fx, y, z, dy, dx. Nah, seperti yang udah diketahui, teman-teman, kita menghitung dari integral dz-nya dulu, karena kita bergerak secara vertikal. Nah, setelah kita menghitung satu kolom ini, teman-teman, kita lanjut menghitung terhadap Y, dy integral, karena kita menggeser kolom ini itu sepanjang arah Y. Nah, selanjutnya kita menghitung terhadap X, dx integral terhadap. Nah, karena kenapa dx dy? Karena kita menggeser seluruh kumpulan kolom ini sepanjang arah X. Oke, begitu ya, teman-teman. Oke, nah perlu diketahui, teman-teman, untuk integral pada daerah sembarang ini, daerah luarnya itu selalu berbentuk konstanta. Nah, batas terdalamnya itu bergantung pada dua variabel. Nah, yang bagian ini. Nah,
Ini harus paling dalam teman-teman aturannya ya, karena ini merupakan hitungannya lumayan rumit, jadi harus dihitung didahulukan terlebih dahulu. Nah, batas tengahnya itu teman-teman kita bisa lihat ini bergantung pada satu variabel. Ini ditempatkan di tengah teman-teman. Dan selanjutnya itu batas terluar. Batas terluar itu selalu konstanta begitu. Oke teman-teman, kenapa tadi kita gunakan bentuk Y sederhana pertanyaannya? Karena mudahnya dari proyeksi ini itu memotongnya hanya satu pada daerah Y saja, sejajar Y. Jadi kita menggunakan daerah sederhana Y. Kenapa tidak sederhana X? Karena memotongnya itu keluar masuk, memotongnya 2 itu pada suatu proyeksi XY ini. Jadi pilihan antara X sederhana dan Y sederhana itu perlu diingat itu bergantung pada bentuk proyeksi yang paling mudah dideskripsikan. Oke, untuk pembahasan ini adalah perlu diingat bahwa daerah sembarang ini tidak bisa langsung dihitung integralnya. Kita terlebih dahulu membuatnya menjadi Z sederhana agar batas Z-nya itu jelas. Kemudian diproyeksikan ke bidang XY. Nah, selanjutnya proyeksi tersebut dibuat menjadi daerah sederhana, misalnya Y sederhana atau X sederhana. Nah, setelah semua batas dapat dituliskan secara sistematis, teman-teman, barulah teori PUB ini dapat digunakan untuk mengubah integral IPA 3 menjadi integral berurang yang dapat dihitung satu persatu. Untuk contoh soal selanjutnya akan saya jelaskan kembali untuk teori cara perhitungannya. Sebelumnya akan baik teman-teman, kita masuk ke contoh 3. Hitung integral IPA 3 dari fxyz 2xyz atas benda pejar S di oktan pertama yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan 2 min 1 per 2 x pangkat 2 dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, kita lihat teman-teman untuk grafik tersebut itu bisa menggunakan sederhana X, sederhana Y, ataupun sederhana Z. Nah, untuk benda pejal tersebut itu kita hitung menggunakan sederhana Z seperti gambar di bawah. Kenapa? Karena saat kita menyapunya, semisalnya sejajar sumbu Z itu tidak memotong secara 2 kali, tidak memotong secara 2 kali. Begitupun dengan sederhana Y, begitu. Nah, kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung secara sederhana Z terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui teman-teman, untuk Z sama dengan 2 min 1 per 2 x pangkat 2, dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas integral terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita ada Z sama dengan 2 min 1 per 2 x pangkat 2. Ini merupakan parabola, teman-teman. Dan Z sama dengan 0, ini merupakan alas. Nah, kita selanjutnya Y-nya sudah diketahui, Y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Karena di sini diketahui Y sama dengan 0, begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas di X, teman-teman. Nah, kita ambil dari sini, teman-teman. Z sama dengan 2 min 1 per 2 x pangkat 2, di mana nilai Z itu sama dengan 0.
kita akan substitusi, dimasukkan 0 sama dengan 2 min 1 per 2 X pangkat 2. Kita hitung teman-teman, jadi 1 per 2 X pangkat 2 sama dengan 2, X pangkat 2 sama dengan 4, X sama dengan plus minus 2. Nah, setelah X udah ketemu teman-teman, kita akan mencari nih batas-batas integrasinya. Kita gunakan Z lebih besar dari 0 kurang dari 2 min 1 per 2X pangkat 2. Nah, karena Z sama... Nah, di sini, ini untuk batas integrasi dalamnya teman-teman. Selanjutnya, kita mencari batas tengah, yaitu Y lebih besar dari 0 kurang dari X. Dan batas luarnya, X lebih besar sama dengan 0, dan X kurang dari 2. Oke. Di sini udah kita hitung bahwa integral dari S 2xyz dv itu sama dengan integral 0 sampai 2. Kenapa ini 0 sampai 2? Karena ini konstanta, teman-teman. Nah, berarti X ini harus disimpan di paling luar karena merupakan konstanta. Selanjutnya, di sini variabelnya itu 1 atau lebih sederhana dari Z. Berarti kita simpan di tengah, teman-teman. Dan untuk Z, ini variabelnya cukup lebih rumit dibanding ini. Jadi, kita simpan di belakang. Kita hitung, teman-teman. Kita hitung turunan terlebih dari dz dulu. Kita ketemu jadi integral 0 sampai 2, integral 0 sampai x, xyz pangkat 2 dari 0, 2 sampai 2 min 1 per 2 x pangkat 2 dy dx. Lalu kita substitusi nilainya ke sini, menghasilkan xy, si z-nya itu jadi 2 min 1 per 2 x pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, karena dikurangi 0 berarti nilainya dia sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan difaktorkan. Jadi 4 min 2x pangkat 2 ditambah 1 per 4x pangkat 4. Selanjutnya kita substitusi xy ini ke dalam persamaan ini. Jadi 4xy dikurangi 2x pangkat 3y ditambah 1 per 4x pangkat 5y. Selanjutnya kita integralkan nih terhadap dy. Jadi 2xy pangkat 2 dikurangi x pangkat 3y pangkat 2 ditambah 1 per 2x pangkat 5 y pangkat 2. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai x ini terhadap y. Jadi 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 5 ditambah 1 per 8 x pangkat 7. Nah, karena dikurangi 0 berarti nilainya tidak ada. Berarti hasilnya 2x pangkat 3 min x pangkat 5 ditambah 1 per 8 x pangkat 7. Nah, selanjutnya kita akan integralkan lagi terhadap X. Jadi 1 per 2X pangkat 4 dikurangi 1 per 6X pangkat 6 ditambah 1 per 6 4X pangkat 8. Nah, selanjutnya kita akan melihat. Nah, selanjutnya kita substitusi teman-teman. Nilai 0 sampai 2 ini. 2 ini kita substitusi terhadap X. Nah, lalu setelah disubstitusi ketemu nih hasilnya yaitu 4 per 3 begitu. Nah, ini untuk sederhana Z. Bagaimana pembahasannya ketika secara sederhana Y yang akan dibahas oleh rekan saya. Geometrisnya pada gambar 5 pada halaman 326 dan 327 di buku besar kalkulus. Sebelumnya pada contoh 3 kita sudah menghitung nilai integral tipe 3 atas daerah kejar S dengan fungsi integral 2x yz
Di sana kita menggunakan urutan integral dz, dy, dan dx yang akan mendapatkan hasil akhir yaitu sebesar 4/3. Nah, pada contoh 4 ini kita akan mengerjakan soal yang sama tetapi menggunakan urutan integrasi yang berbeda, yaitu dy, dx, dan dz. Mengapa ini penting? Karena dalam kalkulus lanjut, kemampuan mengubah urutan integrasi sangat krusial, terutama ketika kita menemui tugas atau fungsi yang sulit diintegrasikan pada satu urutan tertentu, sehingga kita harus mencari urutan lain yang lebih efisien. Sebelum kita masuk ke perhitungan matematisnya, mari kita pahami terlebih dahulu aspek geometrisnya yang digambarkan pada gambar 5. Gambar 5 ini sebenarnya kita tidak terlalu terlihat, kita gambar yang ini aja. Nah, di sini sudah terlihat. Sebelumnya kita memiliki urutannya yaitu dy, dx, dan dz. Artinya variabel pertama kali diintegrasikan adalah variabel y. Oleh karena itu kita harus memproyeksikan benda bejal S ini ke bidang yang sisanya, yaitu bidang xz. Daerah hasil proyeksi ini disimbolkan sebagai SXZ yang ditujukan oleh daerah berhasil gelap pada bidang vertikal di sebelah kiri. Seperti terlihat nih, di sebelah kiri itu ada bidang bidang SXZ yang agak lebih gelap. Terutama untuk batas X, yaitu integral paling dalam, kita bayangkan sebuah garis datar yang bergerak searah sumbu Y. Garis ini mulai masuk menembus benda dari bidang Y sama dengan 0, yaitu bidang XZ itu sendiri, dan keluar menembus permukaan bidang yang miring, yaitu bidang Y sama dengan X. Jadi batas untuk Y adalah dari 0 sampai X. Selanjutnya yang kedua, untuk batas X, integral yang tengah. Sekarang kita perhatikan daerah proyeksi bidang SXZ. Pada bidang XZ ini, jika kita mengambil satu nilai Z tertentu, nilai X bergerak horizontal dari sumbu Z. Artinya X sama dengan 0 hingga membentur kurva parabola ini di sebelah kanan. Kurva parabola ini memiliki persamaan X sama dengan akar 4 dikurang 2Z. Terakhir, untuk batas Z, integral paling luar. Batas terluar haruslah berupa konstanta absolut. Kita bisa melihat pada sumbu Z. Benda pejal ini membentang dari lantai bawah, yaitu Z sama dengan 0, hingga titik puncaknya yaitu di bidang Z sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke pengerjaan matematisnya menggunakan urutan integral dy, dx, dan dz. Karena kita mengintegrasikan terhadap y, maka variabel x dan z dianggap sebagai konstanta. Integral dari 2y adalah y kuadrat menghasilkan xy kuadrat z dengan batas dari 0 sampai x. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilainya, yaitu batas x masuk menggunakan y menjadi x dikali x kuadrat dikali z dikurangi batas bawahnya yaitu x dikali 0 kuadrat dikali z, maka hasilnya adalah x pangkat 3z. Ini hasilnya. Selanjutnya kita tahap integrasi yang kedua, yaitu terhadap x. Hasil tadi kita masukkan ke sisa integral berikutnya, yaitu dengan batas bawah 0 sampai batas atas 2, integral dengan batas bawah 0 dengan sampai batas atas akar dari
4 dikurangi 2z dari fungsi x pangkat 3z dx dz. Sekarang kita integrasikan terhadap x. Integral dari x pangkat 3 adalah 1/4 pangkat 4, sehingga menjadi integral dari 0 sampai 2 dari 1/4 x pangkat 4z dengan batas dari 0 sampai akar 4 dikurangi 2z dz. Kita masukkan batas atasnya ke variabel x. Karena akar dari 4 minus 2 dipangkatkan 4, maka akarnya hilang dan berubah bentuk menjadi kuadrat biasa seperti hasil ini. Kita konstatakan 1/4 bisa kita keluarkan ke depan integralnya, sehingga 1/4 dikalikan batas bawah 0 sampai batas atas 2 dari dalam kurung 4 minus 2z dikuadratkan dikalikan z dikurangi 0 dz. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita penjabarannya, kita jabarkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan integral terakhir, yaitu 4 dikurangi 2z kuadrat menghasilkan 16 kurang 16z ditambah 4z kuadrat. Lalu kita masukkan z nya yang sebelumnya, jadi yang sebelum ini nih, di sini ada z di belakangnya, kita masukkan ke sini. Nah, jadi z sama z dikali 16 dikurang 16z ditambah 4z kuadrat sama dengan 16z dikurang 16 z kuadrat ditambah 4z pangkat 3. Maka bentuk integral totalnya adalah 1/4 dikali integral dengan batas bawah 0 sampai batas atas 2 dari 16z dikurang 16z kuadrat ditambah 4z pangkat 3 dz. Sekarang kita lakukan kalkulus integral biasa terhadap variabel z. Hasilnya ada 1/4 dikali 8z kuadrat dikurangi 16 per 3z pangkat 3 tambah z pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 2. Kita substitusikan batas atas 2 ke dalam variabel z seperti ini, yang menghasilkan 1/4 dikali 32 dikurang 128 per 3 ditambah 16, yang batas bawah, yang batas 0 tidak usah dihitung karena pasti hasilnya 0. Selanjutnya kita tinggal kita operasikan saja. 32 ini ditambahkan dengan 16 sama dengan 1/4 dikali 48 dikurang 128 per 3. 48 ini kita kalikan dengan penyebutnya menjadi 1/4 144 dikurang 128 per 3, kita kurangi 144 dikurang 128 yaitu 16. 1/4 dikali 16 per 3 yaitu 16 per 12 yang akan kita sederhanakan. Kedua-duanya itu kita kalikan 4. Maksudnya dibagi 4. 16 dibagi 4 yaitu 4, 12 bagi 4 yaitu 3,
yang hasil akhirnya itu 4/3. Seperti kita lihat hasilnya sama dengan contoh 3, yaitu 4/3. Sudah sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas massa dan pusat massa. Di sini misalnya ada sebuah benda padat 3 dimensi. Benda itu mempunyai massa yang tersebar di seluruh bagian benda. Maka, pusat massa adalah titik tempat seluruh massa benda seolah-olah terkumpul. Nah, kerapatan massa pada titik XYZ biasa dinotasikan dengan delta XYZ, di mana jumlah seluruh massa itu bisa diperoleh dari M sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dikali delta XYZ dV. Selanjutnya ada momen terhadap bidang. Di sini ada 3 momen, yaitu yang pertama ada momen terhadap bidang YZ. Biasa dinotasikan sebagai MYZ, di mana sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dikali X dikali delta XYZ dV. Lalu ada momen pertama terhadap bidang XZ, yaitu di mana dinotasikan sebagai MXZ, atau sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dikali Y dikali delta XY dV. Lalu, yang terakhir ada momen pertama terhadap bidang XY, di mana dinotasikan sebagai MXY, yaitu sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dikali delta XYZ dV. Nah, sehingga untuk mencari pusat massa, yaitu X bar sama dengan momen pertama terhadap bidang YZ dibagi dengan massa. Ini untuk sumbu X. Lalu pusat massa untuk sumbu Y yaitu Y bar, atau sama dengan momen pertama terhadap bidang XZ dibagi dengan massa. Dan untuk sumbu Z itu yaitu Z bar sama dengan momen pertama terhadap bidang XY dibagi dengan massa. Selanjutnya yaitu kita membahas contoh 5. Di sini kita disuruh mencari massa dan pusat massa benda pejal S dari contoh 3 dengan asumsi bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alasnya di bidang XY. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengetahui dulu benda pejal S ini dibatasi oleh apa. Nah, di sini diketahui benda menempati daerah ruang S yang dibatasi oleh X dari 0 sampai 2, Y dari 0 sampai X, dan Z dari 0 sampai 2 dikurangi X kuadrat dibagi 2, dengan kerapatan benda delta XYZ sama dengan K kali Z, yang artinya makin tinggi nilai Z, makin padat bendanya. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita mencari terlebih dahulu nilai massanya. Di mana di sini ada rumus, yaitu M sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dari K dikali Z dV. Selanjutnya, kita masukkan batas-batas daerahnya menjadi integral berulang, dengan sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, dan integral dari 0 sampai 2 dikurang X kuadrat per 2, dengan KZ, DZ, DY, DX. Sekarang kita integralkan terlebih dahulu terhadap Z. Integral dari Z adalah setengah Z kuadrat. Setelah dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, konstanta K bisa kita keluarkan ke depan. Sehingga bentuknya menjadi sama dengan K dikali integral 0 sampai 2, integral 0 sampai X dari setengah dikali dalam kurung 2 dikurang X kuadrat per 2 dikuadratkan dy dx. Nah, jika fungsi yang ada di dalam kurung tersebut kita kuadratkan atau kita jabarkan, maka hasilnya menjadi sama dengan K dikali integral 0 sampai 2, integral 0 sampai X dalam kurung 2 dikurang X kuadrat
ditambah 1/8 dikali X pangkat 4 dy dx. Langkah berikutnya adalah mengintegralkan terhadap Y. Karena fungsi di dalam itu tidak mengandung variabel Y, maka jika kita integralkan, nilainya cukup dikalikan dengan Y. Atau setelah dimasukkan batas atasnya, yaitu X, sehingga semua variabelnya berubah menjadi X. Nah, maka bentuknya kini menjadi integral tunggal, yaitu sama dengan K dikali integral dari 0 sampai 2 dalam kurung 2X dikurang X pangkat 3 ditambah 1/8 X pangkat 5 dx. Terakhir, kita integralkan fungsi tersebut terhadap X, sehingga didapatkan sama dengan K dikali dalam kurung siku hasil integralnya adalah X kuadrat min X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 6 per 48 dengan batas evaluasi dari 0 sampai 2. Setelah kita substitusikan nilai batas atas yaitu 2 dan batas bawah yaitu 0 ke dalam persamaan tersebut, maka kita sudah mendapatkan hasil akhirnya, yaitu sama dengan 4/3K. Selanjutnya, kita akan mencari momen terhadap bidang XY yang disimbolkan dengan MXY, di mana langkah ini itu diperlukan untuk menentukan koordinat Z dari pusat massa. Di mana rumusnya yaitu MXY sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dari K dikali Z kuadrat dV. Lalu kita masukkan batas daerah yang sama seperti sebelumnya. Maka bentuknya menjadi sama dengan integral dari 0 sampai 2, integral dari 0 sampai X, dan integral dari 0 sampai 2 dikurang X kuadrat per 2, K dikali Z kuadrat dz dy dx. Pertama, kita akan mengintegralkan terhadap Z. Integral dari Z kuadrat adalah 1/3 Z pangkat 3, di mana setelah kita memasukkan batas-batasnya, konstanta K/3 itu bisa kita keluarkan ke depan. Sehingga persamaannya menjadi K/3 dikali integral 0 sampai 2 integral 0 sampai X dalam kurung 2 dikurang X kuadrat per 2 dipangkatkan 3 terhadap Y dan terhadap X. Lalu, fungsi yang ada di dalam kurung tersebut kita jabarkan dengan pemangkatan 3, sehingga hasilnya K/3 dikali integral dari 0 sampai 2 integral 0 sampai X dalam kurung 8 dikurang 6 X pangkat 2 ditambah 3/2 X pangkat 4 dikurang 1/8 X pangkat 6 dy dx. Nah, lanjut kita integralkan terhadap Y. Karena tidak ada variabel Y di dalam fungsi, maka kita cukup mengalihkannya dengan variabel batas atas, yaitu X. Lalu, bentuknya itu menyusut menjadi integral tunggal terhadap X, yaitu K/3 dikali integral 0 sampai 2 dalam kurung 8X min 6X pangkat 3 ditambah 3/2 X pangkat 5 min 1/8 X pangkat 7 dx. Terakhir, itu kita tinggal integrasi terhadap variabel X, yang dimana menghasilkan K/3 dikali dalam kurung siku 4X kuadrat dikurang 3/2 X pangkat 4 ditambah 1/4 X pangkat 6 min 1/64 X pangkat 8 dengan batas dari 0 sampai 2. Jadi nilai dari momen MXY adalah sama dengan 4/3K. Berikutnya, kita akan mencari momen terhadap bidang XZ yang disimbolkan dengan MXZ dengan rumusnya yaitu MXZ sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dari K dikali Y dikali Z dV. Setelah memasukkan batas-batas integralnya, kita integralkan terlebih dahulu terhadap Z, di mana hasilnya adalah setengah Z kuadrat. Dengan memasukkan batas atasnya, konstanta K itu kita bisa keluarkan ke depan, sehingga bentuknya menjadi K dikali integral 0 sampai 2, integral 0 sampai X, setengah Y
dikali dalam kurung 2 dikurang X kuadrat per 2 dikuadratkan dy dx. Selanjutnya, kita integralkan terhadap y. Hasil integral dari y adalah setengah y kuadrat. Jika kita substitusikan batas atasnya yaitu x dan menggabungkan konstanta setengahnya, maka kita mendapatkan sama dengan k dikali integral 0 sampai 2 dari 1/4 x kuadrat dikali dalam kurung 2 dikurang x kuadrat per 2 dikuadratkan dx. Setelah itu, yang di dalam kurung itu kita jabarkan dan dikalikan dengan 1/4 x kuadrat, sehingga fungsi integral tunggalnya itu menjadi k dikali integral dari 0 sampai 2 dalam kurung x kuadrat dikurang setengah x pangkat 4 ditambah 1/16 x pangkat 6 dx. Nah, jika fungsi ini kita integrasikan terhadap x lalu dievaluasi dari 0 sampai 2, maka kita sudah dapat hasilnya, yaitu 64/105K. Dengan cara yang serupa, kita hitung momen terhadap bidang YZ dengan rumus MYZ sama dengan integral lipat 3 atas daerah S dari K dikali X dikali Z dV. Nah, setelah melakukan proses integrasi lipat 3 yang runtun dengan batas-batas yang sama, maka kita sudah memperoleh hasil akhir untuk MYZ, yaitu sama dengan 128/105K. Nah, sekarang kita sudah memiliki semua nilai yang diperlukan untuk menentukan titik pusat massa, yaitu dengan membagi masing-masing momen dengan massa total M yang sudah kita cari di awal, di mana nilai M adalah 4/3K. Pertama, itu kita langsung saja untuk koordinat Z, rumusnya adalah MXY dibagi M, di mana nilai MXY itu sama dengan 4K/3, dan nilai M itu juga sama, yaitu 4K/3, maka hasilnya sama dengan 1. Lanjut yang kedua, untuk koordinat Y, rumusnya adalah MXZ dibagi M, yaitu 64K/105 dibagi 4K/3, yang hasilnya adalah 16/35. Terakhir, untuk koordinat X, rumusnya yaitu MYZ dibagi M, di mana 128K/105 dibagi dengan 4K/3, dan hasilnya adalah 32/35. Jadi, kesimpulannya, koordinat titik pusat massa dari benda pejal X tersebut adalah X bar, Y bar, Z bar sama dengan dalam kurung 32/35,16/35,1. Nah, sekian tentang massa dan pusat massa pada integral lipat 3. Selanjutnya, kita masuk ke submateri variabel acak multiple yang ada pada subbab 13.7 integral lipat 3 dalam koordinat Kartesius. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi variabel acak multiple, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali subbab 5.7. Pada jilid 1, subbab 5.7 materi peluang dan variabel acak, kita sudah belajar cara mencari peluang untuk satu variabel kontinu menggunakan integral tunggal, yaitu untuk luas daerah. Kita akan lihat gambarnya. Nah, pada gambar di bawah kurva ini adalah daerah yang dicarinya, yaitu yang diarsir abu. Grafiknya hanya berupa kurva 2 dimensi pada bidang Kartesius biasa, yaitu sumbu X sebagai nilai data dan sumbu Y sebagai nilai fungsi fx. Sekarang kita akan naik level. Bagaimana kalau variabel acaknya ada 3, yaitu X, Y, dan Z, sekaligus secara bersamaan. Disinilah kita butuh bantuan integral lipat 3. Dari sini, kita dapat mengetahui hubungan keduanya, yaitu adalah perluasan dimensi. Sekarang kita akan coba melihat lebih lanjut perluasan untuk 2 dimensi ke 3 dimensi. Yang pertama, kita akan mencoba membandingkan kedua rumusnya. Untuk rumus peluang, pada dimensi 2,
yaitu adalah integral fx dx sama dengan 1. Dan untuk pada 3 dimensi rumusnya itu adalah integral lipat 3s fx yz dx dy dz sama dengan 1. Di sini terlihat perbedaannya itu adalah pada variabelnya. Untuk 2 dimensi itu hanya menggunakan satu variabel x dan akan menampilkan variabel y pada fungsi fx. Dan pada 3 dimensi itu menampilkan 3 variabel yaitu x, y, dan z. Selanjutnya untuk rumus ekspektasi pada 2 dimensi yaitu adalah integral x dikalikan fx dx sama dengan 1. Dan pada 3 dimensi rumusnya yaitu adalah integral lipat 3s g x yz dikalikan dengan f x yz dx dy dz sama dengan 1. Di sini terlihat perbedaannya itu adalah untuk dimensi 2 nilai x masing-masing dikalikan dengan fungsinya. Di sini, sedangkan pada 3 dimensi itu ada 3 variabel nilai yang dikalikan dengan masing-masing fungsinya. Selanjutnya, kita akan masuk membahas mengenai konsep variabel acak multiple. Kita akan membedah satu persatu dari kata variabel acak dan multiple. Untuk variabel itu adalah suatu huruf atau simbol. Kata acak itu adalah nilai tidak pasti atau berubah-ubah. Dan kata multiple itu artinya banyak atau lebih dari satu. Nah, pada konteks integral lipat 3, kalimat variabel acak multiple ini adalah menghitung peluang ketika ada banyak hal acak yang terjadi secara bersamaan di dalam satu ruang, kondisi, atau situasi. Pada subbab 5.7, kita belajar bagaimana probabilitas untuk variabel acak dapat dihitung sebagai luas daerah di bawah fungsi kepadatan, probabilitas, dan bagaimana ekspektasi dapat dihitung seperti momen. Pada integral lipat 3 ini terdapat fungsi f, x, y, z yang disebut sebagai fungsi kepadatan probabilitas bersama atau yang disingkat PDF untuk 3 variabel acak sekaligus yaitu x, y, dan z. Nah, apa sih PDF itu? PDF adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menghitung peluang atau probabilitas dari beberapa kejadian secara acak yang terjadi secara bersamaan atau serentak. Selanjutnya kita masuk ke rumus utama. Yang pertama, rumus untuk mencari total peluang yaitu adalah integral lipat 3s dengan fungsi fx, yz, dx, dy, dz sama dengan 1. Sama seperti prinsip probabilitas dasar bahwa total peluang dari semua kejadian yang mungkin terjadi adalah 100% atau 1. Maka jika kita mengintegralkan seluruh wilayah ruang sampel S pada fungsi PDF ini, hasilnya mutlak wajib sama dengan 1. Selanjutnya untuk rumus nilai ekspektasi, jika kita ingin mencari nilai rata-rata jangka panjang atau ekspektasi dari suatu fungsi G, X, Y, Z, rumusnya adalah integral lipat 3S fungsi G, X, Y, Z dikalikan dengan fungsi F, X, Y, Z, dx, dy, dz sama dengan 1. Tips mudah mengingat, untuk mencari ekspektasi dari sesuatu, cukup kalikan sesuatu tersebut dengan fungsi VDF-nya atau F lalu integralkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh 6. PDF bersama untuk variabel acak x, y, z adalah berbentuk fungsi fx, y, z sama dengan untuk nilai setengah itu jika 0 lebih kecil sama dengan x, x lebih kecil sama dengan 2.
dan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan X. Dan yang terakhir, 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1. Untuk nilai 0, jika lainnya. Tentukan A, peluang dengan yang lebih kecil sama dengan X per 2, dan untuk poin B, ekspektasi dari Y. Sebelum kita membahas terkait jawabannya, kita akan melihat terlebih dahulu gambar 7. Nah, gambar 7 ini terbentuk dari batas-batas yang ada pada soal. Nah, untuk batas X sama dengan 0, itu akan membuat sumbu Y-nya, dan untuk batas X sama dengan 2, itu akan membentuk garis tegak lurus di angka 2 yang sejajar dengan sumbu Y. Dan untuk batas Y sama dengan 0, itu akan membentuk sumbu X ya. Batas Y sama dengan X itu akan membentuk garis miring yang memotong dalam kuadran. Jadi, jika disatukan pada batas-batas ini akan membentuk segitiga siku-siku yang besar. Kita tidak melihat terlebih dahulu siku-siku yang kecilnya atau siku-siku yang di akhir abu. Nah, untuk melihat bagaimana segitiga kecil yang di dalam segitiga besar tersebut terbentuk, kita akan membahas terlebih dahulu untuk poin A. Nah, sekarang kita akan membahas untuk poin A, yaitu peluang yang lebih kecil sama dengan X per 2. Jadi, segitiga siku-siku kecil yang terdapat pada segitiga siku-siku asli sebelumnya atau segitiga yang di arsir abu itu terbentuk dari batas baru pada peluang ini, yaitu X per 2 atau setengah dari X. Jadi, batas ini membelah segitiga siku-siku tersebut menjadi dua bagian yang sama, karena itu adalah setengah dari X-nya. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu peluang untuk X per 2-nya. Yang pertama, kita akan menentukan batas integralnya. Nah, untuk batas TZ paling dalam itu tidak terpengaruh syarat baru, tetap dari 0 sampai 1. Dan batas DY atau tengah, karena ada syarat X per 2, maka panah vertikal searah sumbu Y sekarang masuk dari garis bawah Y sama dengan 0 dan keluar dari garis pembatas baru, yaitu Y sama dengan X per 2. Jadi batasnya itu adalah 0 sampai X per 2. Untuk batas DX paling luar, rentang sumbu X dari paling kiri ke kanan untuk daerah abu-abu tersebut tetap dari 0 sampai 2. Langkah yang kedua, kita akan menghitung integralnya. Untuk peluang Y lebih kecil sama dengan X per 2, batas paling dalamnya itu adalah DZ dengan batas 0 sampai 1, batas tengahnya itu untuk DY dengan 0 sampai X per 2, dan batas paling luarnya itu adalah untuk DX dengan 0 sampai 2. Nah, untuk menghitung integralnya, kita akan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, itu kita akan integralkan terhadap Z-nya terlebih dahulu, atau yang paling dalam. Nah, untuk integral DZ dengan batas 0 sampai 1 dari setengah itu adalah setengah Z, batas 0 sampai 1, kita akan memasukkan batas atasnya, yaitu adalah setengah dikalikan dengan 1, dan dikurangi batas bawahnya itu adalah setengah dikalikan dengan 0. Hasilnya itu adalah setengah. Nah, selanjutnya untuk tahap 2, itu kita integralkan terhadap Y atau yang tengahnya. Untuk integral dengan batas bawah 0 sampai X per 2 setengah DY, itu sama dengan setengah Y dengan batas 0 sampai X per 2, kita akan masukkan masing-masing batasnya. Untuk batas atas itu adalah setengah dikalikan dengan X per 2 dikurangi batas bawahnya itu adalah setengah dikalikan dengan 0. Atau hasilnya itu adalah X per 4. Nah, selanjutnya pada tahap 3, integralkan terhadap X atau yang paling luar. Untuk integral 0 sampai 2 X per 4 dx itu adalah
X kuadrat per 8 dengan batas 0 sampai 2 kan, dan kita akan memasukkan masing-masing batasnya itu adalah 2 kuadrat per 8 dikurangi 0 kuadrat per 8 sama dengan 4 per 8, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, hasil akhirnya untuk poin A itu adalah setengah atau 50%. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian poin B, yaitu adalah ekspektasi dari Y. Ingat, aturan emas ekspektasi yaitu adalah karena kita akan mencari ekspektasi dari variabel Y, maka fungsi di dalam integralnya wajib dikalikan dengan Y. Yaitu adalah fungsi dalam sama dengan Y dikalikan dengan fungsi f x y z, yaitu sama dengan Y dikalikan dengan setengah atau sama dengan setengah Y. Karena tidak ada syarat tambahan seperti pada poin A, maka batas integral yang digunakan itu kembali ke batas aslinya yang ada pada soal, yaitu batas TZ dari 0 sampai 1, batas TY dari 0 sampai X, dan batas DX dari 0 sampai 2. Sekarang kita akan hitung integralnya, yaitu adalah ekspektasi Y sama dengan batas paling dalamnya untuk DZ dengan batas 0 sampai 1 dari fungsi setengah Y, batas tengahnya itu untuk DY dengan batas 0 sampai X, dan batas paling luarnya itu adalah untuk DX dengan batas 0 sampai 2. Nah, seperti pada poin A sebelumnya yang telah melalui beberapa tahap, poin B juga kita akan melalui beberapa tahap untuk menghitung integralnya. Tahap yang pertama itu adalah integralkan terhadap Z. Karena kita mengintegralkan terhadap Z, variabel Y dianggap sebagai angka biasa atau konstanta, yaitu untuk integral 0 sampai 1, setengah Y dz sama dengan setengah YZ dengan batas 0 sampai 1 sama dengan setengah Y dikalikan dengan 1 sebagai batas atasnya dikurangi setengah dikalikan dengan 0 sebagai batas bawahnya. Hasilnya yaitu adalah setengah Y. Nah, selanjutnya itu adalah tahap 2, integralkan terhadap Y. Tadi kita sudah mendapatkan fungsi barunya itu adalah setengah Y, lalu kita akan integralkan terhadap DY dengan batas 0 sampai X. Itu adalah sama dengan Y kuadrat per 4 dengan batas 0 sampai X, kita akan masukkan masing-masing batasnya, yaitu adalah X kuadrat per 4 dikurangi dengan 0, kita akan dapatkan hasilnya itu adalah X kuadrat per 4. Nah, untuk tahap yang ketiga, kita akan integralkan terhadap X. Tadi kita sudah mendapatkan fungsi barunya itu adalah X kuadrat per 4 dy, kita akan integralkan terhadap X dengan batas 0 sampai 2. Itu sama dengan X pangkat 3 per 12 dengan batas 0 sampai 2, kita akan masukkan masing-masing batasnya ke dalam fungsi tersebut. Kita akan dapatkan 2 per 3 per 12 dikurangi 0 per 3 per 12, itu hasilnya adalah 8 per 12, atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, jadi kita dapat ketahui hasil akhir dari poin B itu adalah 2 per 3. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.